Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Hardy di sini. Baik, akan kita lanjutkan mengenai sesi ketiga, yaitu mengenai nested if dan sedikit perulangan nanti. Oke. Sebelumnya kita telah belajar if, else ya kan, dimana fungsi ini buat kondisi atau mengecek sebuah kondisi variabel dan sebagainya. Oke, jadi nested if itu yaitu if di dalam if. Jika if ini cuma satu ya kan, kita buat bertingkat seperti itu. Misalnya di sini kan gue cek nih, if jika a sama dengan lebih besar sama dengan 10, maka value variable a adalah 10. Gimana kalau gue mau ngecek lagi nih nilai a, misalnya nilai a lebih kecil sama dengan 20, kayak gitu. Nah ini namanya nested if. Jadi jika kalian nanti bingung atau gimana mau ngecek dua kondisi sekaligus, itu kalian bisa menggunakan seperti ini. Ini namanya nested if. Jadi nggak harus kalian ngecek satu variabel yang sama, kalian bisa ngecek lagi variabel yang lain, kayak gitu. Ini namanya nested if dan begitu seterusnya. Ini bilangan biasa sih kondisi bertingkat sih. Nah, oke, kita cek coba ya. Misalnya ini 20. A lebih, jika A lebih besar sama dengan 10, kemudian dicek lagi A lebih kecil sama dengan 20. Jika kita running, variabel A adalah 10. Oke, benar ya. Jadi karena nilai A adalah 10 dan lebih kecil dari 20, maka dia nampilin hasil yang ini, ya kan, kayak gitu. Di sini juga bisa kalian tambahin S lagi, ya tambahin aja else, kayak gitu. Ntar apa printnya, misalnya value A tidak lebih kecil 20. Misalnya ini gua ganti misalnya yang A jadi 30, kayak gitu kan. Udah gua running, ya kan, value A tidak lebih kecil dari 20, kayak gitu. Ini namanya nested if. Oke, gua rasa cukup mengenai nested if di sini, kan. Jadi karena penggunaan if ini sangat pasti ya, sangat pasti digunakan di semua bahasa pemrograman seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut looping atau perulangan. Fungsi ini juga biasanya sangat diperlukan jika kalian ingin membuat sebuah fungsi yang diulang secara terus-menerus atau secara kondisi tertentu, kan. Misalnya kalian membuat objek yang terus-terusan muncul gitu kan, hilang termuncul lagi, nah itu pasti menggunakan looping seperti itu. Nah looping di luar itu seperti apa sih? Sebenarnya ada beberapa macam yang bisa digunain. Mungkin gue bakal kasih unjuk yang sering aja digunain, yaitu while, do, kayak gini. Nah while do ini sangat sering digunain. Pasti gue juga sering pakai while do sih karena udah familiar sih menggunakan ini. Caranya gimana? While do ini di sini ada kondisi. Kondisi ini perulangan ini akan terus berjalan selama kondisi di while ini terpenuhi. Misalnya kayak gini. Misalnya 30 deh. Ini gue ganti jadi 10. Nah, dan ini statement yang bakal dijalanin atau bakal diulang-ulang. Oke. Gimana sih cara ngeceknya si while ini, atau bakal gimana dia mengulang print ulang ini secara terus menerus? While, ya kan,
while cek kondisi variabel A lebih kecil sama dengan 30. Dia bakal ngecek dong ya kan, si A masih terpenuhi nggak nih syaratnya, lebih kecil sama 30. Wah di sini 10 nih, wah masih, berarti dia bakal nampilin statement ini kayak gitu. Begitu terus menerus. Nah gimana caranya biar si A ini misalnya biar nambah lebih besar dari 30 gitu. Berarti kita mau nggak mau harus mengubah si variabel A, value si variabel ini di dalam perulangan ini. Jadi misal A sama dengan A ditambah 10 misalnya. Jadi di sini kondisinya variabel A sama dengan variabel A, value A ditambah 10. Jadi value si A-nya ini ditambah 10. Begitu seterusnya sampai kondisi si variabel A lebih kecil sama dengan 30. Seperti itu. Jadi kita running ulang nih kan. Ulang 3 kali ya kan di sini kan. Seperti itu. Ulang 3 kali. Nih. Gitu. Kenapa 3 kali? Karena awalnya 10 ditambah 10 20 ya kan. Ulang lagi. 20 tambah 10 ulang lagi, terakhir ya kan. Wah dia lebih dari 30, baru dia berhenti gitu. Ini namanya looping. Gimana kalau kita gak bikin looping secara terus menerus tanpa berhenti? Ini udah kita ganti aja true. Kita play. Error gak nih? Kita cek. Jadi looping ini secara terus menerus. Iya pasti nge-freeze karena oh enggak, no. Mentoknya segini. Sounded allow execution time gitu. Jadi si kondisi ininya bakal terus berulang gitu. Karena di sini kondisinya ya true ya. Karena true ya udah terus-terusan diulang terus gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu fungsi looping atau perulangan. Biasa sih kalau gue mau bikin perulangan itu kayak ngecek dalam isi array atau bikin sebuah objek yang terus berulang-ulang melakukan hal ya kan, misal diputer-puter atau gimana, objek yang mau digeser kemana, gue bisa pakai while. Oke, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh penggunaan while atau looping. Yang tadi gimana? Semangat A 10. Oke, ini contoh while yang pertama atau looping yang pertama. Kemudian ada yang namanya, ini gue komen dulu aja. Oke, yaitu for. Jadi for ini hampir sama penggunaan dengan while, hanya sintaksnya aja yang berbeda. Oke, jadi kalau penulisan for itu seperti ini. For yang pertama itu inisialnya, misalnya di sini gua i, nilai awal ya kan. Nilai awal misalnya ini gue isi 10, kemudian koma. Nah setelah koma pertama yaitu min atau max atau batas akhir dari perulangannya. Jadi diulang tuh sampai kapan, atau si nilai i nya ini sampai berapa value nya gitu. Misalnya gue ganti di sini menjadi 100, jadi otomatis ketika si nilai i nya ini jadi 100, perulangannya maka berhenti koma, yaitu increment atau decrementnya. Seperti hal yang di sini, ini atas ini ya kan, A plus 10. Nah kalau for langsung aja kalian tulis 10. Kalau 10 gini berarti di jumlah. Kalau min 10 berarti itu value i nya ini dikurang gitu, simple. Oke, kemudian do, kemudian statementnya seperti itu, print salah ulang. Jadi pertama inisialnya, jadi nilai awalnya berapa, kemudian sampai kondisinya seperti apa, kemudian increment atau decrementnya. Jadi increment decrementnya itu, misalnya increment itu 1 sampai 10, jadi dia bertambah. Kalau decrement sebaliknya berarti berkurang.
kurang seperti itu. Jadi kalian jangan bingung ya increment itu apa kalau gue ngomong. Oke, kita coba, kita play. Nah, maka dia bakal mengulang 10 kali karena si nilai awalnya si i-nya ini yaitu 10. Kan 10 tambah 10 tambah 10 sampai 10 kali karena nilai akhirnya si yang kita tentuin yaitu 100 seperti itu. Jadi untuk sekarang kalian cobain dulu penggunaan while dan C4 gitu. Jadi sebenarnya C4 ini banyak juga sih fungsinya bakal yang kalian gunain. Pengecekan juga bisa di sini. Begitu juga halnya while. Kalau gue sih biasa pakai while sih. Apalagi berulang gitu kan sampai nggak berhenti. Biasa gue kasih aja true atau gimana kan, jadi dia ngulang terus kayak gitu. Terus apalagi gue rasa cukup dulu aja kali ya mengenai perulangan. Oke, jadi kenapa sih gue bikin sesi Lua ini biar gimana sih tujuannya? Jadi kalian harus ngerti dasarnya dulu untuk membuat sebuah game, karena kalau kalian langsung membuat sesuatu atau objek bergerak atau kayak gimana, percuma. Kalian pasti cuma hanya bikin itu aja yang ada contohnya langsung. Kalian akan kalian akan sulit explore sendiri. Tetapi beda halnya kalau kalian ngerti dasarnya, ngerti fungsi-fungsinya dasarnya itu kayak gimana. Jadi kalau kalian mau membuat apa aja gampang itu. Jadi tinggal tarik aja objeknya, panggil aja functionnya, kalian tinggal ubah-ubah kan pasti bisa. Ketimbang kalian belajar contoh dari orang yang udah bikin ini ya pasti kalian ya terpaku bikinnya itu aja. Tapi kalau kalian ngerti dasarnya ya yang tadi gue bilang, kalian bakal bisa atau gampang explore-nya lagi kayak gitu. Jadi cukup sekian sesi kali ini. Mohon maaf karena kurang jelas atau gimana nya, gue juga masih banyak belajar. Kalau kalian ada yang mau ditanyain silahkan komen di bawah dan support gue terus biar semangat bikin videonya walaupun seadanya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen, share. Thank you semuanya, bye.